Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang di pertemuan pertama media pembelajaran matematika. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur media pembelajaran matematika dan apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama, dari materinya nanti kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi media pembelajaran. Yang kedua, landasan filosofis penggunaan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, yang pertama, pengertian dan fungsi media pembelajaran. Pengertian media menurut AECT tahun 1977 adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Sedangkan menurut Anderson pada tahun 1987, media adalah perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan dan memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dengan sumber pesan. Sumber pesan ini berarti bisa guru, pendidik, dosen, dan lain sebagainya. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kalau di matematika ya tentunya pelajaran matematika. Nah, di sini ada komunikasi, ada proses komunikasi. Jadi ada pengirim, kemudian ada penerima. Pengirim di sini adalah guru, kemudian penerimanya adalah siswa. Nah, ini medianya ini melalui video. Jadi video pembelajaran nanti yang dilihat oleh siswa. Jadi informasi ini dia dikirimkan melalui media dan diterima oleh siswa sebagai penerima. Nah, apa saja hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran? Yang pertama, dari segi verbalisme, kemudian salah tafsir, yang ketiga tidak terjadi pembentukan tanggapan atau pemahaman yang utuh dan berarti, dan yang keempat adalah perhatian yang tidak terpusat. Sedangkan kelebihan dan kemampuan media, yang pertama adalah kemampuan fiksatif, yaitu menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Jadi kita video, kemudian nanti dia akan menyimpan dan bisa ditampilkan kembali kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan manipulatif. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan, manipulasi sesuai keperluan. Jadi kalau misalkan ada objek kubus atau balok, itu nanti kita bisa putar-putar, bisa sesuaikan dengan keperluan, atau mungkin bisa kita tambahkan diagonalnya atau yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah kemampuan distributif, yaitu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran, itu yang akan menerima tidak hanya satu orang, tapi ada lebih dari satu, bahkan banyak gitu ya, mungkin siswanya, dan bisa jadi lokasi siswanya itu berbeda. Jadi tidak hanya di satu kelas, bisa yang satu ada di rumah, kemudian di kelas atau di tempat yang lain. Apa sih fungsi media pembelajaran? Yang pertama adalah mengatasi hambatan ruang dan waktu. Itu sudah jelas ya. Jadi dengan media kita bisa menjangkau penerima pesan yang jauh, dan mungkin bisa jadi kita bikin menyampaikan pesan sekarang bisa dilihat besok atau besoknya lagi. Kemudian menghasilkan keseragaman pengamatan. Kemudian mengatasi keterbatasan pengalaman subjek didik. Yang keempat, dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistik serta menghindarkan verbalisme. Yang kelima, dapat menyajikan objek yang lebih jelas dan lebih rinci. Yang keenam, dapat menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang atau digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh adalah memperlama atau membuat kekal pemahaman yang didapat, apalagi kalau misalkan ini si siswa itu mereka mencoba langsung, jadi menggunakan media mereka mencoba langsung informasi, sehingga pengetahuan mereka konstruk sendiri, mereka membentuk pengetahuannya sendiri dengan media yang kita berikan. Yang pertama adalah fungsinya adalah mengatasi hambatan ruang dan waktu. Jadi kalau misalkan kita membuat media, bisa bentuknya buku, dalam bentuk buku, pop up gitu ya, atau mungkin media pembelajaran lainnya,
berbentuk manipulatif atau bisa juga video. Nah, manipulatif ini bisa kan dibawa siswa pulang, kemudian nanti siswa bisa kerjakan soal yang sesuai dengan alat peraga manipulatif itu atau dengan video pembelajaran yang sewaktu-waktu siswa bisa lihat kembali untuk belajar dan mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan atau mungkin hanya untuk ingin memperdalam informasi yang dia peroleh. Yang kedua adalah menghasilkan keseragaman pengamatan. Jadi dengan video yang diberikan atau di sini saya contohkan dengan video. Jadi ketika bu guru itu menjelaskan suatu himpunan, di sana ada diagram Venn, maka yang disampaikan harapannya kalau guru menjelaskan lebih jelas, maka yang diterima oleh siswa satu dan satunya itu pasti akan sama gitu. Kemudian mengatasi keterbatasan pengalaman subjek didik. Nah, di sini saya contohkan menara Eiffel, kemudian menara Pisa. Bisa jadi kalau misalkan dalam kaitannya dengan matematika, berarti kita bisa menghadirkan objek yang sebenarnya itu objek abstrak, misalkan kubus, balok, limas, kemudian segitiga atau yang lain sebagainya. Atau kalau misalkan kita menggunakan etnomatematika, kita bisa menghadirkan mungkin kalau saya ini di Jogja berarti Tugu Jogja nanti apa aja unsur-unsur matematika yang ada di sana. Kemudian di Candi Borobudur apa saja yang ada atau objek matematika apa saja yang berkaitan tentunya dengan etnomatematika yang bisa dijadikan pengalaman subjek didik. Jadi bisa menghadirkan sesuatu yang memang mungkin terlalu besar tapi kita bisa hadirkan dalam sebuah gambar atau 3 dimensi atau yang lain sebagainya untuk mengatasi keterbatasan pengalaman subjek didik tersebut. Jadi tidak harus datang ke lokasi benda tersebut. Kemudian dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistik serta menghindarkan verbalisme. Jadi nanti langkah-langkahnya kalau misalkan kita menjelaskan tentang sesuatu, maka yang diterima siswa juga dia konsepnya benar gitu dan nyata gitu. Jadi karena mungkin bisa jadi mereka mencoba langsung. Nah, di sini gambarnya adalah Menara Hanoi. Jadi siswa akan mencari bagaimana cara memindahkan satu blok itu ke tiang lainnya. Nanti ada polanya di sana yang akan yang ditemukan. Jadi konsep dasarnya mereka akan temukan bahwa itu seperti ini. Jadi dan kalau mencoba berapa kali nanti akan ketemu seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi konsep dasarnya nanti akan yang diterima itu benar, konkret dan realistik. Kemudian dapat menyajikan objek lebih jelas dan rinci. Misalkan di sini saya gambarkan volume dari kubus. Karena kubus ini sebenarnya dalam matematika adalah suatu objek yang abstrak, kita hadirkan dalam bentuk manipulatif atau bentuk fisik. Nanti ya di sini akan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan tentunya lebih jelas gitu untuk bagaimana cara menemukan volume sebuah kubus atau balok, kemudian mungkin saja limas atau prisma gitu ya. Di sini ada gambar volume kubus, kemudian di sini ada prisma dan di sini ada balok. Nah, balok ini kalau misalkan dibuka dia akan menjadi 3 limas segi 4. Jadi nanti dari sana siswa ternyata volume limas segi 4 adalah sepertiga dari volume balok seperti itu. Yang keenam adalah dapat menyajikan informasi benar secara konsisten dan dapat diulang atau digunakan sesuai kebutuhan. Dengan video atau dengan media yang lain bisa jadi pop-up book atau komik matematika atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah memperlama atau membuat kekal pemahaman yang didapat. Dengan praktek langsung, maka informasi yang akan diterima oleh siswa itu akan melekat lebih lama karena siswa itu mencoba langsung. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah landasan filosofis penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah kita memperhatikan gaya belajar. Di sana ada gaya belajar auditorial. Kalau belum mendengar penjelasan belum dapat memahami pesan. Kemudian gaya belajar visual. Kalau belum melihat belum dapat memahami pesan dengan baik. Kinestetik, kalau belum melakukan maka siswa itu belum mengerti. Jadi dengan
media atau ya dengan media pembelajaran itu nanti kita bisa berusaha memfasilitasi berbagai macam gaya belajar. Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama adalah ketersediaan sumber setempat. Bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, harus beli atau buat sendiri. Kemudian apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, atau fasilitasnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga. Faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Jadi jangan sampai kita ingin menerangkan konsep volume volume balok misalkan, tapi kita bawa baloknya itu terlalu besar ke dalam kelas, jadi maka itu nanti akan menyusahkan siswa memindah-mindahkan, jangan bahkan prakteknya nanti kesulitan. Jadi kalau bisa yang praktis dan juga medianya itu tahan, jangan sampai ketika dipegang oleh satu siswa kemudian ada siswa lain yang ingin mencoba itu sudah rusak, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah efektivitas biaya dan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama, media harus berdasarkan pada tujuan pengajaran dan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Jadi, misalkan kita ingin menerangkan konsep Pitagoras, ya harus disesuaikan medianya ya tentang Pitagoras gitu, jangan sampai tentang volume gitu. Kemudian memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru baik dalam pengadaannya dan penggunaannya. Jangan misalkan mungkin bisa jadi guru tersebut belum menguasai salah satu aplikasi, kemudian kita buat aplikasi terus guru diminta untuk langsung menggunakannya kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga apakah guru sudah mampu menggunakannya atau belum. Kalau belum, diajari dulu. Yang keempat adalah memilih media harus memahami karakteristik dari media itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau membuat media, kita juga harus tahu karakteristik medianya. Jangan sampai yang dibuat itu terlalu sulit dibuatnya, terlalu mahal, atau mungkin terlalu susah untuk diterapkan di pembelajaran. Selanjutnya, beberapa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih media. Yang pertama adalah objektivitas. Pemilihan media tidak didasarkan karena kedudukan pribadi atau sekedar hiburan sehingga menghiraukan kegunaan dan relevansinya dengan bahan dan karakteristik peserta didik. Jadi, kalau kita ingin mengajarkan sesuatu konsep, ya benar-benar ditujukan untuk konsep itu. Jangan, oh saya menggunakan ini karena tampilannya bagus, karena bentuknya menarik. Jangan-jangan bentuk yang menarik itu terlalu besar atau terlalu kecil, jadi sehingga siswa itu malah semakin susah untuk memahami. Kemudian yang kedua adalah program pengajaran. Memilih media harus disesuaikan dengan program pengajaran, karena tidak semua media dapat digunakan untuk semua program pengajaran. Kemudian yang ketiga, situasi dan kondisi. Pemilihan media harus disesuaikan dengan situasi pembelajaran. Artinya, disesuaikan dengan metode mengajar, materi pelajaran, serta lingkungan sekolah dan kelas. Juga sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik juga ya, tadi yang gaya belajar. Kemudian yang keempat adalah kualitas teknik. Kesiapan operasional media sebelum digunakan. Misalnya, kita menggunakan tape recorder, apakah semua masih berjalan baik atau ada kerusakan. Misalkan kita ingin menggunakan media PowerPoint atau game yang disediakan oleh guru, nanti guru memfasilitasi siswa menggunakan LCD. Jangan sampai ketika mau menerapkan ternyata LCD-nya rusak gitu ya. Jadi perlu disiapkan betul-betul apakah semua kesiapan alat-alatnya itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, keefektifan dan efisien penggunaan. Penggunaan media bukan semata-mata karena melaksanakan salah satu komponen-komponen, tetapi apakah media itu betul-betul berguna untuk memudahkan penguasaan peserta didik. Jadi intinya, apakah media itu bisa mengkonstruk pengetahuan peserta didik. Jangan sampai menggunakan media dan tanpa menggunakan media itu hasilnya sama gitu. Jadi akan kalau bisa
selain memberikan pengalaman baru, juga mampu mengkonstruk pengetahuan peserta didik menjadi lebih paham tentunya. Yang ketiga adalah jenis dan karakteristik media pembelajaran. Bisa karakteristik cetak, transparansi, video, TV, sekarang YouTube ya. Kemudian multimedia interaktif itu bisa dengan game, kemudian audio, radio, slide suara, dan lain-lainnya. Mungkin media sosial bisa juga, atau kalau di matematika berarti ada manipulatif atau alat peraga fisik ya, gitu bisa dipakai seperti itu. Nah, nanti silahkan untuk tugasnya carilah kelebihan-kelebihan dan kelemahan dari masing-masing media tersebut. Nah, di sini mungkin ada yang belum disebutkan. Tadi salah satunya adalah alat peraga manipulatif, nanti bisa ditambahkan. Jadi carilah kelemahan dari masing-masing dan kelebihan dari masing-masing media tersebut. Boleh diskusi secara kelompok, tapi laporannya kalau bisa laporannya dibuat secara individu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan melanjutkan ini ya, diskusikan dengan teman-teman, kemudian buat laporannya untuk dikumpulkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.